Oke teman-teman, selamat datang kembali di season yang kedua. Masih dengan tema yang sama, yaitu Ramadan akan lebih terasa indah ketika kita mengikuti amalan sunnah Rasulullah. Nah, ngomong-ngomong dengan tema kita tuh berarti ada 3 kunci ya teman-teman. Yang pertama yaitu Ramadan, yang kedua yaitu indah, dan yang ketiga adalah sunnah. Nah, kira-kira dengan 3 kata kunci ini, artinya tuh apa saja? Ya baik. Yang pertama ada kata Ramadan yang sebaik, dan yang ketiga sunnah ya. Ramadan secara etimologi berasal dari kata romidho, artinya panas membara atau membakar. Sedangkan kalau indah, kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia, adalah cantik atau elok. Nah, kalau sunnah adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, itu artinya. Nah, kalau itu artinya ya Pak. Oke, nah tadi yang pertama Ramadan itu kan kita artinya membakar ya Pak. Nah, dan membara gitu. Apa yang dibakar dan apakah dosa-dosa kita yang dibakar atau membaranya tuh, iya betul, atau membaranya tuh semangatnya yang membara gitu. Baik. Betul. Perlu kita ketahui bahwa di dalam jiwa manusia itu ada yang disebut dengan kecenderungan. Al-Quran yang menyebutnya dengan istilah kilhal. Ini diungkapkan di dalam surah Asy-Syams. Wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah aku ilhamkan fujuraha, fujurnya, wa taqwaha, dan takwanya. Berarti ilham fujur dan ilham takwa. Ilham fujur adalah kecenderungan untuk berbuat jahat, kecenderungan untuk berbuat salah, kecenderungan untuk melakukan kejelekan. Dan ilham takwa adalah kecenderungan untuk berbuat baik. Nah, yang harus dibakar adalah ilham fujur, kecenderungan yang senantiasa melakukan kejelekan. Dan kejelekan itu biasanya timbul dari nafsu. Betul. Nafsu ini yang harus kita bakar, dan nafsu kuat. Nafsu itu sulit untuk dia kalahkan. Betul, bahkan kalau bisa orang bilang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini tuh kan setan dibelenggu gitu ya. Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat dosa? Itu karena hawa nafsu kita ya Pak? Karena hawa nafsu. Okay. Nah, oleh karena itu harus dibakar, harus dimatikan. Pembakaran itu yang mampu mematikan nafsu adalah hanya puasa. Oh begitu. Air tidak sanggup, api apalagi. Hanya puasa. Kenapa puasa? Karena puasa mampu melelehkan keangkuhan nafsu. Oh gitu. Rasa dari mananya gitu? Rasa laparnya kah atau? Mungkin saja bukan masalah dari salah laparnya, karena masalah lapar itu bukan nafsu sebetulnya. Yang didorong oleh nafsu itu saat ingin berbuatnya, itu nafsu. Iya. Ingin berbuat jahat, ingin berbuat sesuatu yang tidak dipandang baik, macam-macam sih ya. Ya. Cuma keinginannya atau yang mendorongnya itu adalah nafsu. Nah, keinginan itulah yang harus dikalahkan oleh puasa. Dengan puasa, nafsu itu bisa terbelenggu. Oh begitu. Itu ya, untuk masalah Ramadan, kenapa sih ya harus dibakar? Berikutnya, ada juga masalah Ramadan itu adalah disebut bukan pembakaran, tapi Ramadan itu adalah disebut dengan istilahnya pendinginan. Oh yes, karena untuk mendinginkan. Fair. Apa yang harus didinginkan? Sama nih, yang harus didinginkan adalah nafsu. Nafsu itu harus didinginkan. Karena nafsu selalu memanas-panasi hati manusia. Betul. Jiwa manusia dipanasi oleh nafsu. Nah, didinginkan. Yang maksud mendinginkan adalah kewajiban yang ada di bulan Ramadan, yaitu puasa. Berarti, nah tentang maksudnya kayak karena hawa nafsu bisa ditahan dengan puasa gitu. Apakah karena ketika kita mau berbuat
dosa gitu kita ingat oh ini bulan suci Ramadan loh gitu, apa dalam konteks yang seperti itu kah atau seperti apa gitu? Iya. Minimal orang itu sudah tahu ya, seperti tadi, oh kita sedang puasa gitu. Ya, Berarti dengan kata puasa saja gitu ya, memang sudah tertahan ya. ya, membentengi orang buat berbuat yang salah gitu. Dari saya tidak diinginkan atau sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang dianggap tidak baik di hidup normal. Betul. Mungkin ada lagi yang lainnya. Saya selanjutnya tadi tentang indah gitu kan, maksudnya masih tentang Ramadan berarti akan terasa indah gitu. Tadi Bapak di segmen pertama udah bahas indah tuh kayak kita mau berangkat tarawih gitu bareng sama keluarga, terus kita berburu takjilnya juga gitu ya mungkin. Dari sisi mana lagi dalam bentuk indah tuh gitu? Ketika kita pada waktu malam, kalau kita mampu melakukan sholat bersama dengan keluarga, mau sholat tahajud ataupun juga sholat hajat atau ayat qiyam Ramadan, kita bersama-sama sebelum sahur kita bangun bersama, kemudian kita melaksanakan sholat bersama, melatih kepada anak. Kalaupun orang tua sudah mampu, tapi yang dibimbing adalah anak laki-laki yang terbesar misalnya. Coba kami menjadi imam. Ya. Saya dengan ibu dan adik kamu menjadi makmum. Iya. Nah di situ kehangatan dan perasaan hangat itu akan muncul. Ketika sholat sunat berjamaah, tidak usah di masjid, di rumah saja, pasti akan terasa. Dan itu akan enak dipandang andaikan ada orang yang melihat. Ya. Cuma akan dirasakan indah oleh diri kita sendiri yang melakukan. Kemudian selain itu juga bisa dirasakan ketika indahnya bersama waktu sahur ini. Karena sholat sudah, sahabat sholat, kalau ada bacaan dikit ya dikit. Kalau memang karena sudah mendekati kepada waktu sahur, langsung saja sahur bersama. Dan di situ pun juga akan terasa indah. Dan biasanya yang menjadi suasana indah itu biasanya yang paling kecil. Paling kecil. Itu mau ini mau. Iya betul. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu jangan, ini jangan. Iya. Tak aja, jangan boleh gitu. Dan itu menambah suasana keindahan. Oh begitu, oke. Berarti tadi udah dibahas yang pertama Ramadan, definisinya tuh yaitu artinya membakar gitu kan, membakar hawa nafsu. Yang kedua yaitu indah dalam artinya kebersamaan lah ya, kebersamaan kita bareng keluarga, kehangatannya juga gitu, menjadi sebuah momentum gitu kan. Mungkin kalau bisa dibilang juga mungkin kalau orang-orang yang memang sama keluarganya berjauhan, tapi ketika bulan suci Ramadan sama-sama berdekatan gitu ya, kumpul gitu, kebersamaannya juga mungkin indah dari sisi ini. Dan yang ketiga yaitu sunnahnya. Tadi di segmen pertama udah banyak kita bahas tentang sunnahnya. Dan saat Qiyamul Lail kita akan tanya lagi. Qiyamul Lail ini seperti salat tahajud juga termasuk Qiyamul Lail kan ya Pak? Nah, Qiyamul Lail bisa dilakukan di sepertiga malam gitu kan? Kenapa harus di sepertiga malam? Sebetulnya tidak harus di sepertiga malam sih. Karena malam itu ada yang disebut dengan 1/4 malam, ada 1/3 malam. Andaikan kita tidak mampu untuk melakukan 1/2 malam yang disebut dengan nisful lail, pertengahan malam, jaraknya mungkin antara jam 12 sampai jam 2 lah mungkin. Itu sebutnya nisful lail. Ada lagi thulutsai lail, 1/3 malam, antara jam 2 sampai jam 4 gitu. Tapi ini pertanyaan kenapa sih harus 1/3 malam? Ya mungkin karena kebanyakan orang kurang mampu ketika melakukan 1/2 malam. Mungkin lebih banyak yang melakukan 1/3 malam. Yeah. Dan yang keduanya, karena memang di 1/3 malam itu ada waktu yang disebut dengan tadi fajar. Iya. Ya. Karena ada waktu fajar itulah. Nah, waktu fajar itu yang diburu Orang-orang gitu. Makanya dilakukan pada 1/3. Oke. Nah,
tentang bulan suci Ramadan nih kan, ada 3 pengampunan kan ya, banyak di itu ya Pak, katanya ada 3. 3 tahap. Nah betul, ada 3 tahapan gitu. Nah kira-kira apa saja gitu Pak? Memang sering kita mendengar ya ada 3 tahapan di bulan Ramadan, yaitu bahwa 10 awal dari Ramadan itu disebut rahmat, Ya, pertengahannya disebut maghfirah, ya. dan akhirnya adalah itu itqu minannar. Sebetulnya sih itu, nah ini sekalian kepada pemirsa juga, sebetulnya sih itu hadis dhaif sebetulnya, Oh, dan itu jangan dijadikan patokan. oh begitu. Jangan dijadikan patokan karena itu hadis dhaif. Kalau dhaif itu apa sih Pak? Dhaif itu artinya hadis yang sangat lemah, Oh lemah. jadi tidak bisa dijadikan hukum, Oh, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, makanya kalau bisa dari sekarang itu jangan digunakan lagi lah. Tapi kalau untuk diri sendiri gak jadi masalah, cuma jangan diberitahukan kepada orang lain. oh begitu. Ya. Kira-kira padahal aku mau nanya gini, dari ketiga itu tuh kira-kira dengan amalan sunnah tuh apakah dengan qiyamul lail gitu kita harus mendapatkannya, dengan tarawih kah atau dengan yang lainnya gitu bisa kita dapatkan 3 tahapan pengampunan ini gitu. Ya. Untuk masalah pengampunan sih kapan saja bisa. Allah sudah menyediakan semua waktu di bulan puasa itu menjadi bahan pengampunan, baik siang malam sudah menjadi bahan pengampunan sebetulnya. Makanya gunakanlah waktu sebaik mungkin. Dan mungkin nanti Bapak saja akan memberikan ilusi terakhirlah untuk pemirsa. Oh begitu. Mbak akan memberikan butiran hikmah bukan Pak? Oke. Nah mungkin yang pertama bakalan aku tutup dulu gitu ya. Setelah itu baru nanti aku kembaliin ke Bapak buat butiran hikmahnya. Nah teman-teman, obrolan kita hari ini dengan tema Ramadan akan lebih terasa indah ketika kita mengikuti amalan sunnah Rasulullah. Segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan saya berikan ke Bapak itunya. Bapak akan menyampaikan butiran hikmah masih tentang tema yang sama nih Pak. Oke, langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum saya menutup akan memberikan dulu ilusi tentang Ramadan. Ilusi pertama, Ramadan merupakan tamu agung yang pasti mendatangi rumah kita. Dia datang dengan membawa suguhan aneka bunga-bunga ibadah yang semerbak mewangi, menghiasi insan-insan beriman dalam menggapai rahmat menuju titel takwa. Maka dari itu agungkanlah ia, agungkanlah Ramadan. Ilusi yang kedua, Ramadan datang sebagai penolong untuk mengangkat jiwa kita menghindari dari sifat-sifat yang positif dan menghilangkan tingkah laku yang negatif. Maka dari itu, hargailah ia. Yang ketiga, fajar Ramadan, terutama fajar sahur, akan mendatangi kepada kita untuk menjadi pembersih dosa, bagaikan sutra menjadi pembersih noda. Maka sambutlah ia dan berikan juga ia penghargaan. Ini ilusi yang saya lontarkan sebagai butiran hikmah untuk para pemirsa yang berada di rumah. Dan akhir kata, kita akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.